ditetapkan tanggal 5, diumumkan tanggal 6 hari Sabtu. Itu pun hari Sabtu tertulis hari Sabtu tapi tanggalnya tanggal 7 Desember. Ada bentuk intervensi yang dilakukan oleh calon wakil bupati yang juga wakil bupati petahana. Calon wakil bupati ini mendatangi salah satu TPS, beliau menyampaikan ya atau memberikan intervensi kepada petugas KPPS bahwa semua pemilih yang memiliki KTPL ya, sekalipun dia dari luar wilayah itu boleh dilayani asalkan dia membawa cek pemberitahuan. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 149 tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya. Baik, sekarang perkara 149. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasul rabbi zidnil ilman warzuqni fatman. Mahkamah Majelis yang kami muliakan, izinkanlah saya Kaharudinsa Samsul Ghafur Baso Patamangi Muhammad Nuzul Tamrin Lapali Nofridiansa selaku kuasa hukum dari pasangan calon Muhammad Agus Rahmat Lama Karate dan Samuel Riga. Mohon izin Yang Mulia, tertulis di permohonan Samuel, jadi kita Renpol Samuel, harusnya Samuel. Begitu juga dengan permohonan kami Yang Mulia, bahwa permohonan kami hasil perbaikan itu tanggal 11 Desember. Jadi setelah kami teliti ternyata tanggalnya belum kami cantumkan di permohonan. Ya, tapi permohonan awal betul 9 Desember. Ya, permohonan awal 9 Desember Yang Mulia. Oke. Baik. Perbaikannya 11 Desember kan? Ya, perbaikannya 11 Desember Yang Mulia. Oke. Karena ada capnya di sini. Ya. Baik. Baik. Saudara belum memberi tanggal, kita waktu meregister sudah memberi tanggal ini. Oh ya, terima kasih Yang Mulia. Ya. Karena registernya masuknya kapan kan kita register. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini diputus kapan? Ini tanggal 5 Desember. Desember, ya. Oke, pukul berapa? Pukul 22. 22. Terus 23.00. 23.00 ya. 23.00. Kemudian saudara mengajukan permohonan Mengajukan pada tanggal 9. ya, tanggal 9. Tanggal 9, terus kemudian Anda perbaikannya tanggal 11. Ya, betul Yang Mulia. Oke. Yang mengajukan paslon nomor urut 2. 2. Tapi tidak memenuhi ambang batas 158. Tidak memenuhi ambang batas. Karena menurut saudara ada pelanggaran yang sifatnya TSM. Ya, Bu. Untuk itu maka 158-nya ditunda dulu, Ya. disimpangi dulu. Oke. Terus apa TSM-nya? Baik, Yang Mulia, ini ada yang ingin kami kemukakan karena ini masalah hal penting mengenai surat keputusan KPU nomor 211 tahun 2004 yang menjadi objek sengketa, bahwa surat KPU ini menurut kami itu cacat yuridis. Karena apa? Antara penetapan dan diumumkan itu berbeda tanggalnya. Ditetapkan tanggal 5, diumumkan tanggal 6 hari Sabtu. Itu pun hari Sabtu tertulis hari Sabtu tapi tanggalnya tanggal 7 Desember. Itu tertuang dalam diktum ketiga yang menyatakan bahwa
hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.00 WITA. Iya. Selanjutnya ditetapkan di Maku pada tanggal 5 Desember. Nanti KPU-nya merespon ya ini ya. Baik, Terus, silakan. Yang Mulia, untuk pokok-pokok permohonan saya izin kawan saya Pak Samsul Ghafur ingin menyampaikan biar sama-sama masuk TV Yang Mulia. Oke. Terima kasih iya. Mulia. Bukan hanya masuk TV, dapat honornya sama. Ya, kalau cuma masuk TV nggak mau Pak Samsul. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan kami. Yang pertama, bahwa kami dari pemohon telah menyepakati bahwa yang menjadi objek komunitas dalam sengketa perselisihan pemohon kami yaitu Ya, jangan diulang, sudah disebutkan. terjadi Sekarang pelanggaran TSM. TSM-nya apa? Ya, silakan. Pelanggaran TSM itu yang pertama yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan Ya. dan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati yang juga Ini selaku petahana ya. ya, Oke. tapi wakil bupatinya yang petahana. Oke. Yang mulia, ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ini berkenaan dengan pelanggaran yang mengakibatkan banyaknya pemilih ya yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi itu yang terdaftar dalam DPT kemudian memperoleh surat ya pemberitahuan pemilih tapi mereka tertolak ya atau ditolak menggunakan hak pilih karena pada saat datang ke TPS itu tidak bisa menunjukkan KTP elektronik. Kami sudah menyediakan di dalam bukti kami di dalam P10 sampai dengan P22 itu adalah daftar pemilih-pemilih yang ditolak ya pada saat menggunakan hak pilihnya karena mereka tidak bisa menunjukkan KTPL. Nah, kenapa berkenaan dengan peristiwa ini? Karena memang jika merujuk di dalam ketentuan pasal 19 peraturan KPU 17 itu bahwa yang diberikan hak untuk memilih berdasarkan ketentuan pasal itu adalah mereka yang memiliki KTPL dan biodata kependudukan. Nah, penjelasan yang berkenaan dengan biodata kependudukan inilah yang menurut kami pemohon itu yang tidak mampu dijelaskan secara detail dan konkret oleh teman-teman penyelenggara pemilu, yaitu KPU Kabupaten Sigi. Karena berkenaan dengan biodata kependudukan ini nanti pada malam hari menjelang pemungutan suara di tanggal 26 baru KPU RI itu mengeluarkan surat ya. Mengeluarkan surat nomor 2734 dan seterusnya berkenaan dengan penjelasan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 26 November. Nah, di dalam surat itu barulah dijelaskan secara detail dan konkret bahwa apa yang dimaksud dengan biodata kependudukan itu yaitu diantaranya berdasarkan penjelasan surat itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi identitas apa saja boleh sepanjang memperoleh 3 kriteria yaitu terdapat foto, ya, terdapat nama dan tanggal lahir. Itu boleh digunakan. Tapi informasi ini tidak tersampaikan ya secara menyeluruh kepada petugas KPPS di hari pemungutan suara itu sehingga ada banyak perlakuan dari petugas KPPS itu yang tidak mengetahui atau berbeda-beda perlakuannya di dalam melakukan pelayanan terhadap pemilih. Ya, itu kesimpulannya KPU tidak profesional ya. Ya, baik. Ya, terus yang lain apa? Kemudian yang kedua berkenaan dengan soal pelayanan pemilih itu kami juga ingin menyampaikan bahwa Bupati Sigi ya juga dalam rangka memberikan keterlibatannya ya di dalam proses ini dia juga mengeluarkan ya satu surat edaran ya berkenaan dengan pelayanan pemilih ini
dan surat edaran ini disampaikan kepada seluruh camat dan kepala desa, tapi yang kami lihat ya di dalam surat edaran itu dia menyimpangi ya berbagai ketentuan yang sudah diatur ya oleh KPU, terutama yang sudah disampaikan oleh KPU berdasarkan surat yang disampaikan tadi bahwa identitas lain yang mestinya tidak boleh ditunjukkan seperti membawa kartu keluarga atau surat keterangan domisili, ini merupakan informasi yang disampaikan oleh bupati yang boleh dibawa oleh pemilih pada saat menggunakan hak pilih, sehingga kalaupun surat ini dibawa maka pemilih ini pasti akan tertolak atau tidak dilayani oleh itu surat edaran bupatinya dijadikan bukti enggak? Dijadikan bukti, yang mulia. Bukti P berapa? Bukti P9. P9. Ya. Tapi nanti KPU merespon ya. Ya. Apakah menurut ketentuan sama enggak bukti P9 ini dengan menurut PKPU dan sebagainya ya? Silakan diteruskan. Ya. Jadi berkenaan dengan seluruh peristiwa itu sehingga mengakibatkan ya banyak pemilih yang tertolak atau tidak dilayani oleh KPPS menggunakan hak pilih. Kemudian yang berikut yang mulia, pelanggaran yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, dalam hal ini calon wakil bupati petahana nomor urut 1. Ya, bentuknya apa? Ya. Pelanggaran yang pertama, kami di dalam bukti kami sudah kami ajukan di alat bukti P25 sampai dengan P34, itu berupa video rekaman calon wakil bupati incumbent pasangan nomor urut 1. Yang pertama, bahwa kami memperoleh ya bukti bahwa di dalam sambutan wakil bupati pada kegiatan kemah kerja ya Bina Insani, dalam sambutannya itu telah menjanjikan ya memberikan sesuatu atau materi tertentu berupa seragam gratis, pemberian pupuk gratis ya, beasiswa, dan memberikan harapan ya berkenaan dengan masa jabatan wakil yang bupati sehingga dia bisa mengatur anggaran sampai dengan tahun 2026. Kemudian yang kedua, ada bentuk intervensi yang dilakukan oleh calon wakil bupati yang juga calon wakil bupati petahana, yaitu dengan memberikan informasi yang menurut kami sesat dan menyalahi aturan ya. Karena pada hari pemungutan suara calon wakil bupati ini mendatangi salah satu TPS, yaitu TPS yang berada TPS 1 di desa OO Kecamatan Kulawi, dan beliau menyampaikan ya atau memberikan intervensi kepada petugas KPPS bahwa semua pemilih yang memiliki KTPL ya sekalipun dia dari luar wilayah itu boleh dilayani asalkan dia membawa cek pemberitahuan. Nah, menurut kami pemohon ya tidak mungkin orang yang dari luar wilayah daerah pemilihan bisa memperoleh surat pemberitahuan. Tapi penekanannya bahwa dari luar pun dia asal mempunyai KTPL dari luar tapi mempunyai cek pemberitahuan itu bisa dilayani. Dan menurut kami ini adalah informasi yang sesat. Kemudian yang berikut ada sambutan ya calon wakil bupati pada kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan kepala desa dan anggota BPD. Ya, ini begini. Semua pihak itu sudah memperoleh permohonan ini. Jadi yang disampaikan adalah pokok-pokoknya. Siap. Nggak perlu detail, kita semua sudah baca. Pihak terkait juga sudah punya, kemudian KPU, Bawaslu juga tahu permohonannya. Siap. Ya, kalau disampaikan detail semua nanti selesainya tahun depan. Siap ya mulia. Ya, pokok-pokoknya saja. Ya, itu. Jadi pelanggarannya dilakukan oleh pihak KPU berupa ini, kemudian oleh incumbent berupa ini, udah cukup nanti dibaca dan merujuk pada permohonannya. Baik, yang tidak perlu satu-satu yang disampaikan. Kemudian yang berikut bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh wakil bupati yang menjanjikan memberikan materi tertentu. Itu sudah, itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Ya, apalagi yang belum. Selanjutnya
ada kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Sigi, ya, pada saat Bupati Sigi pada saat kegiatan evaluasi penyerahan evaluasi program bantuan pertanian. Di situ wakil Pak Bupatinya pada kegiatan itu memberikan janji untuk memberikan bibit unggul dan hand tractor. Kemudian yang berikut berkenaan dengan kemudian yang berikut Bupati juga menyerahkan bantuan UMKM kepada ya, ini yang masuk klaster itu dianggap semuanya sudah dibacakan. Kemudian yang terakhir yang mulia, bahwa berkenaan dengan penyerahan UMKM dan bantuan sosial, bahwa ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800.1 dan seterusnya tentang penundaan penyaluran bantuan sosial Bupati, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh bantuan sosial dan UMKM itu tidak boleh, harus ditunda dulu penyerahannya sampai selesainya pelaksanaan pemilihan. Tapi penyerahan bantuan ini tetap dilakukan baik oleh Bupati maupun oleh caleg buah tugas. Itu yang mulia. Ya, semuanya dianggap telah dibacakan. Jadi begini, apa yang disampaikan tertulis dengan apa yang disampaikan secara lisan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. Siap. Jadi tidak perlu disampaikan secara detail satu-satu. Ya. Ya, sekarang petitumnya silakan. Ya. Petitum berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Ya. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 batal demi hukum. 3. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, Ya, terima kasih. Ya, apalagi? Ada video yang kita berikan tadi kepada panitera, itu cuma 2 menit. Mohon izin kalau bisa ditampilkan. Nanti itu untuk konsumsi hakim saja, diputar hakim nanti. Makasih yang mulia. Ya, baik. Tapi dijadikan bukti kan? Ya. P berapa itu? P38. P24. Ya, nanti kita lihat. Itu pasti dilihat kok di sini, ya. Apalagi kalau seru kayak film James Bond pasti dilihat. Ya, jangan khawatir. Ini kita saja kalau mau saya sahkan itu ada antara bukti fisik dengan daftar alat buktinya aja nggak sama. Ini nanti diperbaiki, ya. Prof, ini kalau ada, silakan, Prof. Baik. Terkait dengan halaman 22 dari permohonan itu kan sekian banyak yang menurut saudara sebagai bentuk dari janji-janji, dugaan-dugaan itu ya. Itu buktinya satu atau masih ada bukti-bukti yang lain itu? Di halaman 22 itu. Menjanjikan memberikan laptop, kemudian studi banding, segala macam, itu satu bukti atau masih ada bukti-bukti yang lain? Di halaman 22. Apa buktinya? Semuanya yang mulia kami rangkum di dalam, mulai dari bukti P25 sampai dengan P34. Itu ada buktinya? Iya, yang mulia. Yang baru saudara sampaikan tadi itu? Iya, benar yang mulia. Itu dalam satu kesatuan ini semua? Iya, benar. Yang disampaikan ini? Iya, benar yang mulia. Dalam satu kegiatan itu ya? Iya.
Saudara punya nggak perolehan suaranya berapa? Punya, yang mulia. Ada. Dibuktikan juga. Dibuktikan ya. Bukti berapa? P berapa? Bukti P4. P4 apa bentuknya? Di bukti P5. Apa bentuknya, Pak? Berita acara dan sertifikat rekapitulasi. Oke. C hasilnya ada? C hasilnya ada. Di P berapa? Di P5 juga yang mulia. Di P5 itu juga. Iya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P39. Ya, itu tapi antara bukti fisik sama daftar alat buktinya nggak cocok, nanti tolong dibetulkan. Ya, Siap. kalau bukti fisiknya sudah benar, tinggal mengkoreksi daftar alat buktinya saja. Oh ya. Ya, saya sahkan. Para pihak yang pemohon dan termohon, ya termohon dan pihak terkait silakan melihat minta NSAGE bisa dengan surat permohonan ya. Mulai besok sore karena kalau kemungkinan masih ada tambahan sampai pukul 12. Ya. Jadi tolong itu dilihat dan direspon. Ya, supaya sama-sama fair kita lihat buktinya semuanya. Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup ya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Sidang selesai dan ditutup.